Oke, jadi ketemu 5. Oke. Jawabannya yang ini, Bu. Oke. Kita lanjut dulu ke nomor 55. Minta tolong dibacakan. Bu Siska. Ibu. Oke, Kelelawar dan saya lumba-lumba turunkan dulu Bu, mempunyai jadi sistem. 1. Oh ya udah. Oke, ntar ya, biar enak bacanya. Oke, ini ya. Monggo Bu Siska. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai sistem sonar sehingga mampu mendeteksi benda termasuk mangsanya. Mekanisme pendeteksian benda oleh kelelawar adalah Oke, yang mana Bu? kelelawar. Kayaknya yang A deh. Antara A dan B. Antara apa Bu? A dan B. Antara A dan B. Oke. Mungkin Bu Fadlia punya pendapat untuk nomor 55? Oke, Bu Fadlia mungkin pendapatnya bisa disampaikan nomor 55, nggih? Iya, saya B, Bu. Karena kan kelelawar itu termasuk binatang yang buta, jadi dia mengeluarkan frekuensi tinggi sehingga memantulkannya sehingga suara yang didengar itu dapat mendeteksi jarak benda. Oke. Terima kasih Bu Fadlia. Mungkin Bu Nurul, nomor 55 Bu Nurul. Oke, apa Bu Nurul? Pendapatnya Bu Nurul? Oke. Belum respon Bu Nurul ya. Jadi nomor 55 ini kaitannya dengan kelelawar. Kelelawar itu gelombang yang dipantulkan adalah ultrasonik. Jadi ada ultrasonik itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Pembagian bunyi menurut bunyi atau gelombang menurut frekuensinya ada audio, ada ultra dan ada infra. Kalau infrasonik di bawah 20 Hz, antara 20 sampai 20.000 Hz ada audio yang biasanya didengar manusia. Kemudian di atas 20.000 Hz bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba ini. Kemudian kelelawar, mekanisme pendengaran atau penangkapan gelombang suara atau bunyi oleh kelelawar, benar yang B, nggih. Jadi kelelawar itu mengeluarkan suara atau bunyi dengan frekuensi tinggi atau dengan gelombang ultrasonik. Kemudian gelombang bunyi tersebut akan saat mengenai benda di sekitarnya, nggih, akan dipantulkan kembali. Jadi mantul kembali. Kalau mantulnya cepat berarti di dekatnya dia itu ada benda. Oke, kalau memantulnya agak lama, berarti bendanya masih jauh. Jadi begitulah cara kelelawar mendeteksi jarak benda atau mangsa. Makanya kalau kelelawar terbang pada malam hari, meskipun kondisinya gelap, jarang sekali ya kita melihat kelelawar sampai tertabrak jatuh gitu, nggih. Karena memang cara menentukan atau mendeteksi mangsanya bukan menggunakan indera penglihatan, tapi dengan mengeluarkan bunyi ultrasonik ini. Oke, jadi jawabannya B. Ini. Yes. Lanjut ke nomor 56, Bu. Oke, saya bacakan. Kaca yang digosok dengan kain sutra akan mengakibatkan
berubahnya muatan listrik pada kedua benda. Pernyataan berikut yang benar terkait gejala tersebut adalah setelah kaca digosok dengan kain sutra memiliki, nah ini, jadi komponen penyusunnya ada proton, ada elektron, ada neutron. Proton ini bermuatan positif, kemudian neutron itu netral, dan elektron negatif. Nah, konsep yang perlu kita garis bawahi adalah yang bisa berpindah hanya elektron. Ya. Jadi proton tidak pernah bisa berpindah. Kenapa, Bu? Karena proton masanya jauh lebih besar. Ya. Ikatannya juga lebih stabil. Yang berpindah hanya elektron. Benda yang ketambahan elektron, dia akan menjadi bermuatan negatif. Tapi benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Seperti itu. Oke, nomor 56. Monggo mungkin Bu Rosi punya pendapat jawaban. C bukan ya, Bu? Yang mana, Bu? C. C, oke. Bu Rosi C. Kemudian Bu Siska untuk nomor 56. Itu saya tadi, Bu. Bu Rosi belum menjawab. Bu siapa yang belum? Bu Rosi belum menjawab. Oh, Bu Rosi belum. Iya. Oke, jadi kita bahas aja deh. Nomor 56 ini, jadi kaca yang digosok dengan kain sutra, nanti elektronnya kaca ini akan berpindah ke kain sutra. Jadi kaca akan kehilangan elektronnya. Jadi muatannya positif. Makanya kacanya nanti akan bermuatan positif. Ini materi listrik statis, Ibu-ibu. Setelah penggosokan terjadi, kaca menjadi bermuatan positif, kain sutranya ketambahan elektron menjadi bermuatan negatif. Beda kalau kain wol dengan plastik atau penggaris plastik dengan rambut. Itu kebalikannya, nggih. Jadi saat penggaris plastik awalnya netral, dikosokkan ke rambut, elektron yang ada di rambut akan pindah ke penggaris plastik. Jadi penggaris plastiknya kelebihan elektron bermuatan negatif. Nah, ini taunya dari mana, Bu? Ada deret tribolistrik ya. Jadi kecenderungan itu kalau kaca dia cenderung melepas elektron. Kalau plastik, ebonit itu cenderung menambah elektron atau ketambahan elektron. Seperti itu. Untuk proton dan neutron tidak pernah berpindah, nggih. Karena proton ini masanya relatif besar dan dia berada di dalam inti, nggih. Jadi nggak mungkin keluar. Yang pindah-pindah adalah elektron. Masanya relatif kecil dan dia berada di kulit, jadi mudah sekali berpindah. Ngoten konsepnya. Lanjut, nggih, Bu. Satu nomor lagi. Ini cukup menguras ini. Jadi ada rangkaian listrik, nggih. Ada R1 di sini di atas, ini R2 dan ini R3. R1-nya 3 ohm, R2-nya 2 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Dengan E-nya, GGL-nya 12 volt. Kuat arus yang ditunjukkan oleh ampermeter ini. Oke. Jadi untuk penyelesaian soal 57 nanti kita gunakan loop. Oke. Jadi loop ini juga pelajaran SMA, karena kalau di SMP kita nggak sampai sejauh ini menggunakan konsep hukum Kirchhoff 2. Oke, jadi nanti Kirchhoff 2. Oke, monggo bisa dicoba dioret-oret dulu, besok kita bahas lagi nomor 57 ini. Sudah dicoret-coret, Bu. Oke, sudah, Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Andri, monggo. Kita cukupkan dulu meet-nya hari ini. Kita lanjut besok, Pak Andri. Iya ya, Bu ya, udah selesai ya. Ini tadi saya mohon maaf ya Ibu Bapak terlempar ini terus. Soalnya ada beberapa meet yang ternyata bentrokan jadwal, kemudian ketika saya masuk ke room yang satu, yang ini ketutup gitu.
Saya lupa nggak pakai ballroom. Mungkin kalau pakai ballroom akan lebih aman sepertinya ya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih ya untuk malam hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan nggak mengurangi esensinya untuk belajar Ibu Bapak pada malam hari ini. Baik, kita akhiri saja langsung ya Ibu Bapak. Nanti besok